Kamu tahu gak kenapa orang-orang Yahudi menolak kenabian Muhammad dan kenapa Muhammad begitu benci kepada orang-orang Yahudi? Kalau kamu belum tahu, jawaban singkatnya adalah karena surat ke-18 yang ada di dalam Al-Quran yang disebut Al-Kahf. Kenapa surat ke-18 yang artinya gua ini membuat orang-orang Yahudi dengan sangat yakin menolak kenabian Muhammad? Ini yang jarang orang tahu dan ini yang akan saya jelaskan pada video ini. Nah, pertama, kita harus paham dulu asbabun nuzul atau penyebab turunnya surat Al-Kahf. Ada banyak artikel yang berisi tafsir yang menjelaskan penyebab turunnya surat Al-Kahf. Teman-teman tinggal cari di internet dengan kata kunci asbabun nuzul Al-Kahf. Teman-teman akan menemukan banyak artikel yang menceritakan penyebab turunnya surat ke-18 ini. Jadi, saya memilih salah satu artikel dari Muslim yang menurut saya paling jelas sehingga saya tinggal baca aja. Artikel yang saya ambil berasal dari website rebosetau.com. Kalau teman-teman mau baca sendiri, silakan catat alamat web yang tertera di layar dan pergi ke situ setelah nonton video ini sampai selesai, karena saya akan membacakan isinya kepada teman-teman. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah SWT dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Janatain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah SWT dan senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya, diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintah 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan Anadar bin Al-Hairs. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan Anadar bin Al-Hairs ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyirik dan Maghrib. Yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, dalam kurung tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tidak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tidak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu.
yaitu Al-Quran Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah di balik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Sekarang kita sudah ada gambaran mengenai penyebab turunnya surat Al-Kahf. Bagi orang-orang yang kurang pengetahuan dan kurang cerdas, Muhammad sudah menjawab pertanyaan pendeta Yahudi walaupun telat 15 malam karena Muhammad lupa mengatakan mudah-mudahan kalau Allah berkenan. Sebenarnya, Muhammad menjanjikan besok, tetapi keesokan harinya tidak terjadi, sudah cukup untuk menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Tetapi, bagi orang-orang yang kurang pengetahuan dan kurang cerdas ini, yang penting ada jawaban. Menurut mereka, orang-orang yang menolak kenabian Muhammad adalah orang-orang yang bebal dan ngeyel karena sudah dijawab tetapi masih tidak percaya. Padahal, mereka tidak tahu apakah jawaban Muhammad itu benar atau salah. Yang penting ada jawaban. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya jawaban Muhammad itu salah. Dan jawaban Muhammad itulah bukti yang nyata bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Nah, apa yang salah di dalam jawaban Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran itu? Jadi begini. Muhammad mengaku sebagai nabi yang ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dimaksud seharusnya adalah malaikat Gabriel yang ada di dalam Alkitab. Orang-orang Kristen tahu bahwa Gabriel adalah malaikat yang namanya tercatat di dalam Perjanjian Baru. Dia bertemu dengan Imam Zakaria untuk memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis dan bertemu dengan Maria untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi, orang-orang Yahudi tidak mengakui Perjanjian Baru. Mereka hanya mengakui Perjanjian Lama. Jadi, orang-orang Yahudi hanya punya referensi tentang malaikat Gabriel di dalam Perjanjian Lama. Tepatnya, hanya ada di dalam kitab Daniel. Nama Gabriel tercatat di dalam Daniel 8 ayat 16 dan Daniel 9 ayat 21. Nah, karena Muhammad mengaku sebagai nabi yang bertemu dengan malaikat Gabriel, oleh sebab itu orang-orang Yahudi menanyakan tentang isi kitab Daniel. Kalau Muhammad adalah nabi yang benar-benar bertemu dengan malaikat Gabriel sungguhan, tentunya malaikat Gabriel itu tahu tentang isi kitab Daniel dan bisa menjelaskan apa maknanya. Tetapi, boro-boro menjelaskan makna kitab Daniel. Jawaban Muhammad melenceng jauh dari apa yang dipertanyakan. Jawaban yang diberikan oleh Muhammad itu jelas menunjukkan bahwa Muhammad dan sosok yang berjumpa dengannya tidak tahu apa-apa tentang Daniel. Itu sebabnya mereka sangat yakin bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya teman-teman paham. Muhammad mengaku sebagai nabi yang bertemu dengan malaikat Gabriel. Orang-orang Yahudi tahu bahwa malaikat Gabriel adalah malaikat yang bertemu dengan Nabi Daniel. Jadi, orang-orang Yahudi memberikan 3 pertanyaan yang jawabannya ada di dalam kitab Daniel. Jika Muhammad benar-benar adalah nabi, jika dia benar-benar bertemu dengan malaikat Gabriel, tentunya malaikat Gabriel itu akan menjawab dengan jawaban yang nyambung dengan kitab Daniel. Jelas ya? Nah, jawaban dari Muhammad membuktikan bahwa dia dan teman imajinernya tidak tahu apa-apa tentang kitab Daniel. Jadi, siapapun juga yang ditemui oleh Muhammad itu jelas bukan malaikat Gabriel. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Tetapi, mereka tidak menjelaskan bagaimana mereka tahu bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Mereka tidak menjelaskan kenapa mereka yakin bahwa itu pasti bukan malaikat Gabriel. Mereka tidak memberitahukan apa kunci jawaban yang benar.
Mereka hanya memberitahukan bahwa Muhammad adalah nabi palsu berdasarkan jawabannya. Kenapa mereka tidak mau menjelaskan bagaimana mereka tahu bahwa Muhammad adalah nabi palsu? Karena mereka tidak mau Muhammad mengubah jawabannya sehingga Muhammad bisa memberikan jawaban yang benar dan menipu orang-orang Yahudi yang lain. Mereka membiarkan Muhammad tidak tahu apa yang salah dengan jawabannya supaya Muhammad terus mempertahankan jawaban itu. Dengan begitu, orang-orang Yahudi yang lain juga akan langsung tahu bahwa Muhammad adalah nabi palsu tanpa perlu dijelaskan. Semua orang Yahudi yang mendengarkan jawaban Muhammad hanya tertawa dan berkata bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Tidak ada orang Yahudi yang menjelaskan kenapa. Itu yang membuat Muhammad begitu benci kepada orang-orang Yahudi. Karena sampai akhir hidupnya, dia tidak tahu apa yang salah dengan jawaban yang dia berikan. Nah, Muslim sekarang ini juga seperti Muhammad. Mereka masih tidak mengerti apa yang sebenarnya ditanya oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka juga tidak tahu kenapa jawaban Muhammad yang katanya berasal dari malaikat Jibril itu adalah jawaban yang salah. Sehingga mereka mengira bahwa orang-orang Yahudi menolak Muhammad karena mereka membenci Muhammad tanpa alasan. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan kenapa orang-orang Yahudi itu langsung tahu bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Karena Muhammad sudah meninggal dan dia sudah tidak bisa mengubah jawabannya. Saya akan memberitahukan apa jawaban yang benar atas 3 pertanyaan orang Yahudi itu jika Muhammad adalah nabi yang benar-benar bertemu dengan malaikat Gabriel sungguhan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut sumber dari Muslim, pertanyaan pertama dari orang-orang Yahudi kepada Muhammad adalah Muhammad diminta untuk menjelaskan tentang kisah pemuda zaman dahulu yang musyafir. Muhammad memberikan 3 jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di dalam gua. Yang kedua adalah tentang Sohibul Janatain, pemuda yang punya kebun. Yang ketiga adalah kisah tentang Musa yang masih muda bertemu dengan Khidir. Nah, saya sudah menjelaskan pada video lain bahwa Ashabul Kahfi berasal dari terjemahan dongeng Kristen berjudul The Seven Sleepers yang dikarang oleh Yakub dari Seruk. Sebenarnya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah karangan manusia yang mencontek dongeng karangan manusia yang lain. Tetapi, pada video ini, kita berasumsi bahwa orang-orang Yahudi itu tidak tahu tentang dongeng Kristen berjudul The Seven Sleepers. Namun, kenapa Muhammad memberikan 3 jawaban dan ketiganya tentang pemuda? Karena yang sebenarnya ditanya oleh orang-orang Yahudi adalah kisah tentang 3 pemuda di dalam kitab Daniel. Jawaban yang benar tentang kisah 3 pemuda yang ditanya oleh orang-orang Yahudi itu adalah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman bisa baca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3. Ketiga orang ini adalah 3 pemuda beriman yang diselamatkan dari api oleh seorang malaikat. Jadi, jika yang ditemui oleh Muhammad adalah malaikat yang tercatat di dalam kitab Daniel itu, tentunya malaikat itu akan langsung nyambung. Oh, nanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang mereka sedang ngopi di Firdaus. Atau jawaban semacam itulah. Tetapi, jawaban dari Muhammad jelas menunjukkan bahwa sosok yang ditemui oleh Muhammad ngelantur. Dia tidak tahu apa-apa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Muhammad diberikan pertanyaan mengenai kisah 3 pemuda yang diselamatkan oleh malaikat. Tetapi Muhammad memberikan jawaban berupa 3 cerita tentang pemuda yang entah berasal dari mana. Jadi, sosok yang ditemui oleh Muhammad tidak mungkin malaikat yang ada di dalam kitab Daniel.
Pertanyaan kedua menurut Muslim adalah kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyirik dan Maghrib. Jawaban dari Muhammad adalah kisah tentang Zulkarnain yang artinya si dua tanduk. Saya sudah menjelaskan pada video yang lain juga bahwa kisah Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran berasal dari terjemahan dongeng pagan yang berjudul Alexander Romance. Tetapi pada video ini kita tidak membahas tentang hal itu. Karena apa yang sebenarnya ditanya oleh orang-orang Yahudi adalah tentang si dua tanduk yang ada di dalam Daniel 8 ayat 3-4. Kemudian aku melayangkan mataku dan melihat, dan tampaklah seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, bertanduk dua. Kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu muncul terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, sehingga binatang-binatang buas pun tidak tahan menghadapinya, dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tangannya. Namun, dia berbuat sekehendak hatinya dan menjadi besar. Ini yang sebenarnya ditanya oleh orang-orang Yahudi itu. Siapa si domba jantan yang bertanduk dua itu? Jawaban yang benar sebenarnya ada di dalam Daniel 8 ayat 20. Di situ, malaikat Gabriel sendiri yang menjelaskan kepada Nabi Daniel tentang domba jantan bertanduk dua itu. Domba jantan yang telah engkau lihat dengan dua tanduk adalah raja-raja orang Media dan Persia. Jadi, jika yang ditemui oleh Muhammad itu benar-benar adalah malaikat Gabriel, tentunya jawabannya akan sama dengan Daniel 8 ayat 20. Tetapi, jawaban yang diberikan oleh Muhammad ngelantur lagi. Jawaban yang benar adalah raja-raja orang Media dan Persia, tetapi Muhammad memberikan jawaban berupa cerita dongeng yang berasal dari pagan Yunani. Jadi, jelas bahwa sosok yang ditemui oleh Muhammad bukan malaikat Gabriel yang ditemui oleh Nabi Daniel. Pertanyaan yang ketiga adalah apa itu roh? Kenapa orang-orang Yahudi bertanya tentang roh? Karena Nabi Daniel dikenal sebagai seseorang yang penuh dengan roh. Kalau sosok yang ditemui oleh Muhammad itu adalah malaikat Gabriel, tentunya dia tahu tentang roh Daniel. Tetapi, jawaban dari Muhammad yang tercatat di dalam Al-Quran Surah 17 ayat 85 adalah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Jadi, jawaban dari Muhammad sebenarnya adalah saya tidak tahu. Tetapi, supaya dia tidak kelihatan bahwa dia tidak tahu, dia berkata, itu urusan Tuhanku, kamu tidak perlu tahu. Padahal, yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi adalah rohnya Daniel. Orang-orang Yahudi itu tahu banget tentang rohnya Daniel. Jika yang ditemui oleh Muhammad itu benar-benar adalah malaikat Gabriel, tentunya dia mengerti apa yang sedang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Dan seharusnya dia bisa jawab dengan mudah. Jawaban dari Muhammad dan sosok yang bertemu dengannya itu memperlihatkan bahwa mereka tidak tahu tentang rohnya Daniel. Mereka bahkan tidak mengerti sama sekali tentang apa yang sebenarnya dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Tuhan yang benar dan para malaikatnya tidak mungkin begitu bodohnya sampai tidak mengerti apa yang sebenarnya dipertanyakan. Jadi, sosok yang ditemui oleh Muhammad itu yang tidak tahu apa-apa tentang Daniel jelas bukan malaikat Gabriel. Itu sebabnya orang-orang Yahudi menolak Muhammad sebagai nabi. Dan itu juga sebabnya Muhammad sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Karena selain menolak mengakui dia sebagai nabi, mereka juga tidak memberitahukan alasannya. Walaupun Muhammad sudah berusaha keras untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi itu.
Orang-orang Yahudi itu tidak memberitahukan kenapa mereka menolak Muhammad supaya Muhammad tidak bisa merevisi jawabannya. Sehingga orang-orang yang berpengetahuan akan langsung tahu bahwa Muhammad adalah nabi palsu hanya dengan mendengarkan jawaban Muhammad. Jadi, buat teman-teman yang kurang berpengetahuan dan tetap mau percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, itu urusan kamu. Tetapi, bagi saya, Al-Quran itu sendiri adalah bukti bahwa Al-Quran bukan berasal dari Tuhan dan Muhammad bukan nabi. Kamu juga pasti akan langsung tahu bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan jika kamu tidak percaya buta. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu.